Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin utama dari materi prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang dimana poin pokok utama berikutnya yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, lalu ada produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, dan prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena ekonomi syariah bukan hanya membahas keuntungan dan aktivitas bisnis semata, tetapi juga menyangkut nilai moral, etika, keadilan, dan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi konvensional, manusia sering dipandang sebagai makhluk ekonomi yang berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Namun, dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsumsi dan produksi dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan selanjutnya, pada pembahasan poin utama selanjutnya, yaitu bagian 4, perilaku konsumsi dalam
ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada pembahasan poin utama yang keempat, yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Adapun pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik, dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, yang dimana, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi manusia. Dalam ekonomi syariah, manusia bukan sekedar mengejar kepuasan, melainkan juga menjaga keberkahan hidup. Karena itu, seorang muslim tidak boleh mengkonsumsi barang yang haram, membahayakan kesehatan, merugikan orang lain, atau menimbulkan kemaksiatan. Contohnya adalah minuman keras, narkoba, makanan hasil korupsi, serta produk yang diperoleh melalui cara batil. Selain itu, Islam juga melarang perilaku konsumtif yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang dimana, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menegaskan
pentingnya keseimbangan dalam konsumsi. Berikutnya, adapun karakteristik konsumsi dalam ekonomi syariah. Terdapat beberapa karakteristik konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, konsumsi berdasarkan prinsip halal. Seorang muslim wajib memastikan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi halal. Halal tidak hanya dari segi zatnya, tetapi juga cara memperoleh dan proses produksinya. Sebagai contoh, makanan yang halal zatnya bisa menjadi haram apabila diperoleh melalui pencurian atau korupsi. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam memperoleh penghasilan. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Sedangkan keinginan seringkali dipengaruhi hawa nafsu dan gaya hidup. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW memberikan teladan hidup sederhana. Meskipun beliau memiliki kedudukan yang mulia. Yang kedua, konsumsi mengandung nilai ibadah. Apabila dilakukan sesuai syariah, konsumsi dapat bernilai ibadah. Misalnya, makan untuk menjaga kesehatan agar kuat beribadah, atau membeli pakaian untuk menutup aurat sesuai ajaran Islam. Niat yang baik dapat menjadikan aktivitas sehari-hari bernilai pahala. Yang ketiga, memperhatikan
memperhatikan kemaslahatan. Konsumsi dalam Islam harus memberikan manfaat. Barang yang membahayakan diri sendiri maupun masyarakat harus dihindari. Contohnya rokok, narkoba, dan produk yang merusak moral. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Konsumsi harus dilakukan secara adil. Artinya, seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain. Selain itu, distribusi kekayaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Islam mengajarkan zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang kedua, prinsip kebersihan. Barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat. Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. Makanan yang kotor atau membahayakan kesehatan dilarang. Prinsip yang ketiga yaitu kesederhanaan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Perilaku konsumtif dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kerusakan moral. Karena itu, seorang Muslim harus hidup sederhana. Prinsip yang keempat, prinsip moralitas. Konsumsi harus memperhatikan nilai moral. Seorang Muslim tidak boleh membeli atau menggunakan barang untuk tujuan maksiat. Contohnya, perjudian, minuman keras, atau hiburan yang merusak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam ekonomi syariah.
konsumsi seseorang. Yang pertama, pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, biasanya semakin besar pula konsumsi. Namun, dalam Islam, peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan rasa syukur dan kepedulian sosial. Yang kedua, tingkat keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi pola konsumsi. Orang yang memiliki iman kuat akan lebih berhati-hati dalam menggunakan hartanya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi gaya hidup. Jika lingkungan cenderung konsumtif, seseorang dapat terdorong untuk hidup berlebihan. Karena itu, penting memilih lingkungan yang baik. Yang keempat, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin baik pemahamannya dalam mengelola keuangan. Pendidikan ekonomi syariah membantu masyarakat memahami pentingnya konsumsi yang bijak. Lalu ada perbedaan konsumsi konvensional dan konsumsi syariah. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama konsumsi adalah kepuasan maksimal. Sedangkan dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi tidak hanya kepuasan, tetapi juga keberkahan. Ekonomi konvensional cenderung bebas nilai. Sementara ekonomi syariah terikat pada aturan halal dan haram. Dalam ekonomi konvensional, keinginan manusia dianggap tidak terbatas, sedangkan
hidup sederhana. Selanjutnya, contoh perilaku konsumsi Islami. Contoh perilaku konsumsi Islami antara lain membeli makanan halal dan bergizi, lalu tidak berlebihan dalam berbelanja, mengutamakan kebutuhan pokok, lalu membiasakan bersedekah, menghindari gaya hidup mewah, menggunakan harta untuk pendidikan dan ibadah, lalu tidak membeli barang haram. Perilaku seperti ini akan menciptakan kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan. Selanjutnya ada dampak positif konsumsi syariah. Penerapan konsumsi syariah memiliki banyak dampak positif. Yang pertama, menciptakan ketenangan hati. Konsumsi halal membuat hati menjadi tenang, karena seorang muslim terasa yakin bahwa apa yang dikonsumsinya diridhoi Allah. Yang kedua, menjaga kesehatan. Makanan halal dan baik akan menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Islam mendorong kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Yang keempat, membentuk karakter disiplin. Perilaku konsumsi Islami melatih seseorang untuk disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tantangan konsumsi syariah di era modern. Di era modern, masyarakat menghadapi banyak tantangan. Media sosial sering memicu gaya hidup konsumtif. Iklan mendorong masyarakat membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain itu,
budaya hedonisme semakin berkembang. Karena itu, umat Islam harus memiliki kesadaran dan pengendalian diri. Pendidikan ekonomi syariah sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam perilaku boros. Adapun kesimpulan pada bagian konsumsi, dalam ekonomi syariah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjaga nilai moral dan spiritual. Seorang muslim harus mengkonsumsi barang halal, menghindari pemborosan, dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islami, kehidupan akan menjadi lebih seimbang, sehat, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, pembahasan poin utama yang kelima. Produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Produksi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Karena itu, Islam sangat menghargai aktivitas produksi. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Adapun faktor produksi dalam ekonomi syariah. Terdapat beberapa faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Contohnya tanah, air, hutan, dan hasil tambang. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian alam.
eksploitasi berlebihan dilarang. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam produksi. Islam mengajarkan penghormatan terhadap pekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis ini menunjukkan pentingnya keadilan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Modal digunakan untuk mendukung proses produksi. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh dengan cara halal. Sistem riba dilarang. Karena itu, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan mengelola usaha. Kejujuran dan amanah menjadi nilai utama. Selanjutnya ada produksi sebagai ibadah. Dalam Islam, bekerja dan berproduksi dapat menjadi ibadah. Apabila seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara halal, maka pekerjaannya bernilai pahala. Islam sangat menghargai orang yang produktif. Sebaliknya, kemalasan tidak disukai. Karena itu, umat Islam didorong untuk kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada jenis produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, produksi barang. Produksi barang adalah kegiatan menghasilkan produk fisik. Contohnya makanan, pakaian, dan alat. Selanjutnya ada dampak positif konsumsi syariah. Penerapan konsumsi syariah memiliki banyak dampak positif. Yang pertama, menciptakan ketenangan hati. Artinya, konsumsi halal membuat hati menjadi tenang. Karena seorang muslim merasa yakin bahwa apa yang dikonsumsinya diridhoi Allah. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan. Makanan halal dan baik akan menjaga kesehatan tubuh. Lalu yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Islam mendorong kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Yang ketiga, membentuk karakter disiplin. Perilaku konsumsi Islami melatih seseorang untuk disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tantangan konsumsi syariah di era modern. Di era modern, masyarakat menghadapi banyak tantangan. Media sosial sering memicu gaya hidup konsumtif. Iklan mendorong masyarakat membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain itu, budaya hedonisme semakin berkembang. Karena itu, umat muslim harus memiliki kesadaran dan pengendalian diri. Pendidikan ekonomi syariah sangat penting karena agar masyarakat tidak terjebak dalam
perilaku boros. Dari kesimpulan pembahasan konsumsi, bahwa ekonomi syariah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjaga nilai moral dan spiritual. Seorang muslim harus mengkonsumsi barang halal, menghindari pemborosan, dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip konsumsi Islami, kehidupan akan menjadi lebih keseimbang, sehat, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, pembahasan poin utama yang kelima, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Produksi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Karena itu, Islam sangat menghargai aktivitas produksi. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Adapun faktor produksi dan ekonomi syariah, terdapat beberapa faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Contohnya tanah, air, hutan, dan hasil tambang. Dalam mengajarkan Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian alam. Eksploitasi berlebihan dilarang. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam produksi. Islam mengajarkan penghormatan terhadap pekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Berikan upah pekerja sebelum kering-keringatnya." Hadis ini menunjukkan pentingnya keadilan terhadap tenaga kerja. Adapun produksi sebagai ibadah. Dalam Islam, bekerja dan berproduksi dapat menjadi ibadah. Apabila seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara halal, maka pekerjaannya bernilai pahala. Islam sangat menghargai orang yang produktif. Sebaliknya, kemalasan tidak disukai, karena itu umat Islam. Selanjutnya ada jenis produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana ada produksi barang. Produksi barang adalah kegiatan menghasilkan produk fisik, contohnya makanan, pakaian, dan alat rumah tangga. Yang kedua ada produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan memberikan pelayanan, contohnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan syariah. Kedua jenis produksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah. Lalu ada etika produksi dalam Islam. Islam mengajarkan etika dalam produksi. Yang pertama, jujur dalam produksi. Produsen tidak boleh menipu konsumen. Kualitas barang harus sesuai dengan informasi yang diberikan. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Produksi tidak boleh merusak lingkungan atau membahayakan masyarakat.
Yang ketiga, mengutamakan kualitas. Islam mengajarkan profesionalisme dan kualitas kerja. Lalu yang keempat, tidak memproduksi barang haram. Barang haram seperti minuman keras dan narkoba tidak boleh diproduksi. Adapun perbedaan produksi konvensional dan produksi syariah. Produksi konvensional fokus pada keuntungan maksimal, sedangkan produksi syariah memperhatikan keuntungan sekaligus keberkahan. Ekonomi syariah menekankan tanggung jawab sosial. Selain itu, produksi syariah terlihat pada aturan halal dan haram. Adapun peranan produksi dalam perekonomian. Produksi memiliki peran penting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, produksi diduga bertujuan menciptakan keadilan sosial. Dapat disimpulkan pada pembahasan produksi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab. Produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan. Selanjutnya, pembahasan poin utama yang keenam, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Islam mendorong umatnya menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan, di mana produksi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Islam menginginkan distribusi kekayaan yang adil. Karena itu, produksi harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang keempat, mendapatkan keuntungan yang halal. Keuntungan yang halal diperbolehkan dalam Islam, namun keuntungan harus diperoleh dengan cara halal. Yang kelima, mendapatkan ridha Allah. Tujuan tertinggi produksi dalam Islam adalah mencari ridha Allah. Adapun motivasi produksi dalam Islam, yang pertama, motivasi ibadah. Seorang Islam bekerja karena ingin beribadah kepada Allah.
Produksi dilakukan untuk membantu masyarakat. Yang ketiga, motivasi ekonomi. Manusia membutuhkan penghasilan untuk membutuhkan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, motivasi dakwah. Usaha yang dijalankan sesuai syariah dapat menjadi sarana dakwah. Adapun produksi dan tanggung jawab sosial, Islam mengajarkan bahwa produsen memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan. Keuntungan tidak boleh dinikmati sendiri. Islam mendorong zakat perusahaan dan kegiatan sosial. Adapun hubungan produksi dengan kesejahteraan umat. Produksi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat, kemiskinan dapat dikurangi. Karena itu, Islam sangat mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Selanjutnya ada tantangan produksi di era modern. Globalisasi menciptakan persaingan yang ketat. Perusahaan sering mengabaikan etika demi keuntungan. Kerusakan lingkungan juga menjadi masalah besar. Karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang menyeimbangkan keuntungan dan moralitas. Kesimpulannya adalah kesimpulan tujuan dan motivasi produksi. Produksi dalam Islam memiliki tujuan yang luas, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberkahan. Motivasi produksi harus dilandasi iman dan tanggung jawab. Pembahasan poin utama yang terakhir yaitu yang ketujuh, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Seluruh aktivitas produksi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produsen harus menyadari bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya, adapun prinsip keadilan. Produksi harus dilakukan secara adil. Pekerja harus mendapatkan upah yang layak. Konsumen harus mendapatkan produk kualitas. Selanjutnya, prinsip halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal. Proses produksi juga harus sesuai syariat. Selanjutnya ada prinsip kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang merusak moral dan kesehatan tidak boleh diproduksi. Selanjutnya prinsip amanah. Produsen harus jujur dan bertanggung jawab. Kepercayaan konsumen harus dijaga. Lalu ada prinsip efisiensi.
dalam mengajarkan penggunaan sumber daya secara efisien, pemborosan dilarang. Selanjutnya, prinsip kelestarian lingkungan. Manusia wajib menjaga lingkungan. Produksi tidak boleh merusak alam. Islam melarang perusakan bumi. Selanjutnya, prinsip kerjasama. Ekonomi syariah mendorong kerjasama. Hubungan antara produsen, pekerja, dan konsumen harus harmonis. Selanjutnya, implementasi prinsip produksi syariah. Prinsip produksi syariah dapat diterapkan melalui penggunaan bahan halal, sistem bagi hasil, pengelolaan limbah yang baik, perlindungan hak pekerja, transparansi usaha, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, manfaat penerapan prinsip produksi syariah. Penerapan prinsip produksi syariah memberikan banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen produk halal lebih dipercaya masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Keadilan terhadap pekerja, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Produksi yang ramah lingkungan membantu menjaga bumi. Yang keempat, mendapatkan keberkahan usaha yang sesuai syariat akan membawa keberkahan. Dari yang saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengajar keuntungan, tetapi juga mengutamakan moralitas, keadilan, dan keberkahan. Perilaku konsumsi dalam Islam mengajarkan umat manusia untuk hidup sederhana, menggunakan barang halal, dan menghindari pemborosan. Sementara itu, produksi dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kemaslahatan. Tujuan produksi dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip produksi syariah seperti tauhid, keadilan, amanah, efisiensi, dan kelestarian lingkungan menjadi pedoman penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan.